Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan juga kucuran rahmatnya pada kita semua, hingga sampai di pagi hari ini kita masih diberikan berbagai kemudahan, kesempatan dan juga kekuatan untuk beribadah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis untuk thalabul ilmi. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan ngaji tafsir atau tadabbur Al-Quran, terlebih dahulu saya ingin memberikan motivasi, penyemangat kepada kita semua berkaitan dengan kehadiran bulan Ramadan. Hari ini kita sudah berada di tanggal 22 atau 23 ya, 22 bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Maknanya kurang lebih sekitar 8 hari ya, 8 hari lagi kita akan kedatangan tamu istimewa, tamu yang kehadirannya sudah lama kita nanti-nantikan, yang perjumpaan dengannya sudah sangat kita rindukan, karena tamu ini setiap kali datang selalu membawa banyak kebaikan. Tamu itu tidak lain dan tidak bukan adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang oleh sebagian sahabat Nabi kehadirannya sudah dinanti-nanti sejak 6 bulan sebelumnya. Kalau kita mikir Ramadan kan paling sebulan sebelumnya, atau mungkin sebulan itu kadang juga masih terlalu lama. Ramadan masih sebulan kok sudah mikir Ramadan, itu kita. Tapi kalau para sahabat, orang-orang soleh itu mereka sudah memikirkan Ramadan, berharap ketemu Ramadan itu sejak 6 bulan sebelumnya. Ramadan itu dalam kalender Hijriah menempati urutan bulan ke-9. Ditarik mundur 6 bulan ke belakang, sejak bulan ketiga. 9 kurang 6 itu 3. Bulan ketiga itu bulan Rabiul Awal. Nah, sejak bulan Rabiul Awal ada di antara mereka yang doanya itu ingin atau supaya Allah pertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma ya Allah sallimni li Ramadan, selamatkan aku, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Wasallim Ramadan li, dan sampaikanlah Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni
dan jadikanlah, terimalah Ramadan itu dariku sebagai bulan yang diterima. 6 bulan doanya sudah pengen ketemu Ramadan. Dan begitu berganti bulan, tiba di bulan Sya'ban. Rasulullah SAW begitu selesai bulan Sya'ban, jadi di penghujung bulan Sya'ban, mau masuk bulan Ramadan. Ini malam pertama bulan Ramadan. Beliau memiliki kebiasaan akan menyampaikan khutbah. Khutbah itu ya pidato. Khutbah kepada para sahabatnya untuk memberikan motivasi tentang keutamaan bulan Ramadan. Nah, di antara khutbah Nabi ini saya sampaikan, meskipun bagusnya ini disampaikan pas malam pertama bulan Ramadan. Berhubung malam pertama saya di sini, ya saya sampaikan sekarang. Jadi di antara khutbah beliau yang direkam oleh Imam Al-Baihaqi di dalam salah satu karya beliau, judulnya Syu'abul Iman. Beliau berkhutbah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adallakum syahrun azim. Kalian telah dinaungi oleh bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Di Ramadan itu syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Makna diberkahi itu apa? Kenapa Ramadan itu disebut bulan yang diberkahi? Ada banyak apa sih? Banyak kebaikan. Jadi tanda kalau Ramadan itu adalah bulan diberkahi. Sepanjang Ramadan kita bisa beramal soleh, kita bisa beribadah dengan amalan-amalan yang tidak bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Padahal antara Ramadan dengan bulan yang lain itu durasinya kan sama. Karena kalau dari Hijriah itu ya antara 29 atau 30 hari. Bulan Muharram itu ya 29 atau 30 hari. Bulan Ramadan juga 29 atau 30 hari. Kenapa di bulan Muharram kita tidak bisa khatam Al-Quran, membaca tadarus Al-Quran sampai khatam, sementara di Ramadan kita bisa khatam bahkan bisa 2 atau 3 kali. Nah, yang membedakan apa? Kalau dari sisi waktu, durasi waktunya sama. Muharram ya 29 atau 30 hari, Ramadan juga 29 atau 30 hari. Kenapa di Muharram tidak bisa, di Ramadan kita bisa? Itu keberkahan. Di bulan Ramadan setiap hari kita bersedekah itu nggak terasa berat. Entah bentuknya berupa makanan, entah berupa uang, itu ringan saja kita bersedekah. Kalau di luar Ramadan untuk sedekah itu yang paling cepat seminggu sekali. Nunggu hari Jumat, entah masukin ke kotak Jumat atau Jumat berkah misalnya. Yang membedakan apa? Keberkahan. Di Ramadan kita bisa setiap malam sholat malam, sholat tarawih 11 atau 23 misalnya, sanggup kita. Di bulan Sya'ban ada di antara bapak yang sekarang sholat malam sampai 11 atau 23? Yakin nggak ada? Nggak ada. Padahal yang waktu sehari sama-sama 24 jam. Nah, ini keberkahan ya, syahrun mubarak. Di waktu yang terbatas hanya 29 atau 30 hari, tetapi di durasi waktu itu ada banyak amal soleh yang bisa kita kerjakan. Itu tanda kalau bulan itu adalah bulan yang diberkahi. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu adalah Lailatul Qadar. Kalau kita bisa beribadah di satu malam itu, maka ibadah kita tidak akan kalah saing dengan ibadahnya orang-orang terdahulu yang sudah melakukannya selama puluhan bahkan ratusan tahun. Adanya Lailatul Qadar ini
sebagai rahmat dari Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu diperlihatkan usia atau umur umatnya antara 60 sampai 70. Rata-rata kita itu antara 60 sampai 70. Ya, untuk melewati angka 100 itu zaman sekarang sudah susah. Ya, melewati angka 100 itu zaman sekarang sudah susah. Sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sehebat apapun dokter yang ngurusi kita, itu untuk zaman-zaman sekarang melewati angka 100 itu susah ya. Rata-rata ya 60, 70. Dan Nabi Muhammad itu kemudian khawatir kalau umatnya usianya pendek, bagaimana mungkin bisa mengalahkan amal umat-umat terdahulu yang usianya sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Dan makanya kemudian dikasih Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau bapak misalnya hidup sampai usia 70 tahun, mulai balik itu usia 15 misalnya, berarti mendapati Ramadan sejak umur 16 sampai 70, 55 tahun. Kali misalnya setiap tahun bapak dapat Lailatul Qadar. Anggap saja satu malam itu 100 tahun lah, biar gampang hitungnya. 55 kali 100, 5.500. Usia kita hanya 70, tetapi kualitas amalnya itu enggak kalah dengan orang yang usianya 5.500 tahun. Itu barokahnya Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini Allah tempatkan di akhir-akhir. Ini semata-mata untuk menjaga agar semangat kita menyambut Ramadan itu tidak hanya menyala di awal saja. Semangat ini harus terjaga sampai akhir, karena bonus terbesar di bulan Ramadan diletakkan di akhir, di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, tahun ini potensinya membingungkan, Pak. Kalau awal Ramadannya 3 apa? Baru, tidak sama. Nanti ganjil di aku, genap di kamu, gitu kan? Awalnya beda, berarti kan ganjil genapnya juga beda kan? Yang puasa duluan misalnya tanggal 11 ada yang puasa nanti, ada yang puasa tanggal 12, kemungkinan. Berarti nanti kalau yang puasa duluan sudah malam 21, yang puasa belakangan baru malam 20. Nah, yang puasa duluan sudah malam 22, yang puasa belakangan baru malam 21. Terus yang ganjil yang mana, yang genap yang mana? Nah, hal kayak gitu harus jadi motivasi bagi kita. Nggak usah ngurusi ganjil, genap. Udah, pokoknya anggap saja setiap malam itu malam ganjil, sehingga kita betul-betul bisa memaksimalkan ibadah di malam tersebut. Kalau fokus ganjil genap itu membingungkan. Apalagi tahun ini potensi awal Ramadannya beda. Beda. Nah, itu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul apa Lailatin? Lailatin. Jadi bacanya benar ya. Kalau baca surat Al-Qur'an, baca Quran itu harus betul-betul diperhatikan harokatnya. Salah harokat itu salah. Inna anzalnahu fi Lailatil Qadar. Terus wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kenapa yang satu til yang satu tul? Nah, ini kalau hanya ngandelin kapalan, dengar dari orang, terus dipikir sendiri, gak mau lihat mushaf, kadang-kadang dia bingung sendiri dengan perbedaan til dengan tul. Makanya di mentang-mentang ayat pertama til, ayat kedua juga ikut apa? Til. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Terus lailatul atau lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ada cerita lucu Pak. Jadi ada imam itu enggak begitu hafal surat Al-Qadar. Enggak bisa Al-Fatihah, baca surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lah makmum di belakangnya kan mesti ngingetin kan?
Lailatul Qadar. Kan begitu kan? Kan harusnya Lailatul Qadar. Nah, terus Imam melanjutkan. Ayat kedua Lailatul salah. Lailatul salah. Berarti benar apa? Lailatul. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Diingatkan makmumnya Lailatul Qadar. Imamnya tambah bingung. Lailatul disalahkan harus Lailatul. Nah, sekarang Lailatul disalahkan harus Lailatul. Makanya dia nyimpul lagi. Oh, berarti harus selang-seling. Lailatul dulu, Lailatul terus Lailatul lagi. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul. Ini pentingnya kalau baca Quran ngapal itu benar-benar diperhatikan kan. Jangan sampai salah. Baik. Ja'alallahu siyamahu fardhatan. Kata Nabi melanjutkan khutbahnya, Allah menjadikan puasa di bulan Ramadan itu sebagai fardhu, satu kewajiban. Jadi ini fardhu ain, ya, fardhu ain, kewajiban yang mengikat setiap individu orang yang beriman. Sehingga enggak bisa diwakilkan. Udah, aku enggak usah puasa, digantiin oleh anakku, enggak bisa. Wa qiyamahu wa qiyamal lailihi tatawwu'an, dan Allah jadikan qiyamul lail, salat malam di dalamnya sebagai tambahan. Tatawwu'an itu sunnah. Jadi nanti kita salat tarawih itu hukumnya apa? Sunnah. Maka jangan sampai dibolak-balik, Pak. Yang wajib kita enggak semangat, yang sunnah malah begitu semangat. Itu terbalik. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Sholat tarawih itu begitu semangat, antusias, tapi kalau sholat 5 waktu biasa. Ini terbalik. Nah, itulah yang kemudian kenapa kok Ramadan itu jamaahnya membludak. Itu gara-gara salah ini tadi. Kalau ke masjid niatnya pengen sholat tarawih, nggak niat pengen sholat isya, pengen tarawih. Makanya begitu Ramadan selesai, ya ikut juga selesai ke masjidnya. Karena sudah gak ada Pak tarawih. Begitu ya. Jadi meninggalkan sholat isya itu kan dosa, karena wajib. Tapi kalau misalnya sesekali Bapak gak tarawih itu gak dosa. Bukan berarti anjuran bukan, ini menjelaskan hukum saja. Kalau kita gak sholat isya, gak sholat zuhur, gak sholat asar, itu kan dosa, karena meninggalkan kewajiban. Tapi kalau pas kita kecapean, akhirnya gak bisa sholat tarawih atau habis isya langsung pulang, kan gak dosa. Ya, Allah Rasul menegaskan Allah menjadikan qiyamul lail itu sebagai tatawwu'an, sebagai tambahan, sebagai amalan sunnah. Man taqarraba fihi, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan bi khaslatin minal khair, dengan salah satu cabang kebaikan, amalan-amalan sunnah misalnya, kana kaman adda fardhatan fi ma siwahu, maka dia dapat keutamaan seperti melaksanakan kewajiban di luar bulan Ramadan. Dan ini istimewanya Ramadan. Di bulan Ramadan kita melakukan sholat sunnah misalnya, maka pahala atau keutamaannya seperti melaksanakan sholat wajib di luar bulan Ramadan. Wa man adda fardhatan fihi, dan siapa yang mengerjakan satu kewajiban di bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina fardhatan fi ma siwah, maka dia dapat keutamaan seperti mengerjakan 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Sekali kita salat zuhur di bulan Ramadan itu seperti 70 kali salat zuhur di luar bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabri, Ramadan itu bulan kesabaran, bulan yang melatih kita untuk bisa menjadi orang-orang yang sabar. Maka yang biasa marah-marah, yang biasa ngomel-ngomel sama istri dan anak, itu tobat, berhenti di bulan Ramadan, lanjutin nanti di bulan Syawal. Ramadan berhenti, menjaga kemuliaan Ramadan. Dan itu diajarkan Nabi ketika kamu puasa Ramadan. Kalau ada orang yang mengejek kamu, yang mencaci maki kamu, yang merendahkan kamu, yang pengen ngajak ribut sama kamu, apa petunjuk dari Nabi? Qul, katakan saja, inni shaim, aku sedang puasa. Itu jadi solusi. Diejek, maaf, aku sedang puasa.
Biasanya kalau bapak diajak kan balas ngejek. Sekarang pas Ramadan enggak diajak, maaf aku sedang puasa. Tunggu ini habis buka. Habis kamu. Begitu ya. Jadi syahrus sabr itu bulan kesabaran. Wasabru thawabuhu al-jannah. Dan kesabaran itu balasannya adalah surga. Kalau kita bisa menjadi minas sabiri, bagian dari orang-orang yang sabar, Allah akan memberikan balasan kepada orang yang sabar itu tanpa batas di surga. Kenapa balasan orang yang sabar itu tanpa batas? Ya karena kesabaran itu juga tidak ada batasnya. Maka kalau ada orang mengatakan sabar itu ada batasnya, itu salah. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Ya, batas dari kesabaran dia tidak sabar kan? Nah, yang ada batasnya adalah kemampuan kita untuk bersabar. Nah, itu ada batasnya. Kalau sabar tidak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah kita, kemampuan kita untuk sabar itu ada batasnya. Wa syahrul muwasa, Ramadan itu bulan kepedulian. Yang kaya membantu yang miskin, yang punya makanan memberi makanan kepada yang tidak punya makanan, yang punya harta mengeluarkan zakat disalurkan kepada yang miskin. Itu di bulan Ramadan. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min, dan bulan di mana rezeki seorang mukmin itu ditambahkan. Insyaallah yang mendapat bulan Ramadan rezekinya bertambah. Ya meskipun rezeki ya tidak mesti selalu dengan apa? Dengan tidak selalu diukur dengan materi. Ramadan itu biasanya ya ada tambahan materi juga. Ada THR nanti misalnya yang kerja juga semacam-macam. Man fattara fihi sha'iman, barang siapa yang memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kana lahu, maka dia mendapatkan 3 keutamaan. 1, maghfiratan lidzunubihi, pengampunan dosa-dosanya. Wa itqa raqabatihi minan nar, dibebaskan dari api neraka. Wa kana lahu mithla ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', dia dapat pahala seperti orang yang mengerjakan puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Itu 3 keutamaan bagi orang yang bisa memberikan makan bukaan kepada orang yang berpuasa Ramadan. Diampuni dosanya, dibebaskan dari api neraka, dan dia dapat pahala seperti orang yang sedang berpuasa. Itu keutamaannya. Qulna, kemudian kami para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftiru shaim. Tidak semua kami itu punya harta yang bisa digunakan untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa. Tidak semua sahabat Nabi itu kaya, tidak semua sahabat Nabi itu punya harta, sehingga dengan harta itu mereka bisa belanja untuk beli makanan dan disuguhkan kepada orang-orang yang berpuasa. Terus gimana ya Rasul? Nasib orang-orang yang tidak punya harta ini, sementara mereka ingin dapat keutamaan, diampuni dosanya, dibebaskan dari neraka, dan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Terus apa jawab Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadza thawab. Allah memberikan pahala ini, 3 keutamaan tadi. Man fattara sha'iman, bagi orang yang memberikan buka kepada orang yang puasa, ala mazaqati labanin au tamratin au syarbatan min ma'in, meskipun hanya seseruput susu, sebutir kurma, atau seteguk air putih. Artinya apa? Nabi menegaskan untuk dapat keutamaan 3 tadi itu enggak butuh kita untuk punya harta yang banyak. Karena sekedar Bapak ngasih air putih segelas pada orang yang berpuasa, atau sebutir kurma, atau kalau punya susu ya segelas susu, itu sudah dapat tadi pengampunan dosa, pembebasan dari api neraka, dan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Lah kan enak, gratis, bukan gratis, murah maksudnya. Bapak tinggal beli fit sekerdus, beli kurma sekotak, udah kurmanya bungkus satu, kasih fit sama apa? Kurma 1. Bapak besok pas Ramadan undang
tetangga kanan kiri untuk buka puasa bersama. Nah, suguhannya apa? Fit satu sama kurma kan? Satu. Itu sudah dapat Pak. Insya Allah bubar Bapak digunjing satu hari. Sudah selesai. Tapi Bapak dapat utama tadi memberi apa? Sesuatu makanan kepada orang yang berpuasa sekedar makanan itu bisa digunakan untuk membatalkan puasa. Itu dapat utama. Tapi kalau di sini mesti nggak ada yang berani begitu, nggak ada yang siap. Baik. Waman asba'a shaiman, waman asba'a shaiman, dan siapa yang mengenyangkan orang yang berpuasa, artinya ngasih makanan untuk buka sampai dia merasa cukup kenyang. Ya, jadi menu yang buka puasa yang normal, yang apa namanya, yang standar. Kalau tadi kan minimalis, ya, hanya air putih sama kurma. Kalau ini tambah nasi kotak misalnya, gitu ya. Barang siapa yang mengenyangkan orang yang puasa, saqahullah, maka Allah akan memberikan dia minuman min haudi, dari telagaku, telaga Al-Kautsar. Syarbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah. Sekali dia minum, dia tidak akan haus sampai nanti masuk ke dalam surga. Jadi keutamaan orang yang ngasih bukaan pada orang yang puasa. Tidak perlu kita terpaku pada menu yang kita suguhkan. Kita mampunya hanya ngasih sebutir kurma, 2 butir kurma, atau mungkin segelas susu. Itu sudah cukup untuk mendapatkan keutamaan yang 3 tadi. Nah, kalau harta kita lebih, rezeki kita lapang, ya tentu menyuguhkan yang lebih baik itu lebih afdol. Ya. Kalau kita bisa memberikan orang yang puasa itu makanan sampai membuat dia cukup atau kenyang, maka Allah akan memberikan kita minuman dari telaga Al-Kautsar. Sekali minum tidak akan haus sampai nanti masuk ke dalam surga. Nah, ini diantara khutbah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya untuk memotivasi mereka agar lebih antusias dan semangat memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Maka kalau pengen Ramadan kita ini berkah tadi adalah ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan, maka jauh-jauh hari sebelum kedatangannya itu harus kita siapkan baik-baik. Kita tidak bisa memperlakukan Ramadan itu seperti bulan-bulan yang lain. Ramadan kan kayak bulan-bulan biasa. Nanti juga ketemu, terus ketemu, nanti pisah lagi. Jangan begitu. Tradisi Nabi, para sahabat, orang-orang soleh itu betul-betul mempersiapkan diri menyambut kedatangan Ramadan. Supaya apa? Supaya nanti bisa maksimal beribadah di bulan mulia tersebut. Lah, bulan terbaik atau waktu terbaik untuk pemanasan, untuk persiapan itu adalah di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sekarang ini harusnya momen yang kita maksimalkan untuk persiapan ataupun pemanasan sebelum kedatangan Ramadan. Lah, sayangnya kebanyakan kita atau orang Islam itu baru persiapan, baru pemanasan itu setelah masuk hari pertama bulan Ramadan. Maka nanti Bapak perhatikan, gak usah perhatikan siapa-siapa, perhatikan diri sendiri aja. Bagaimana keadaan kita di hari pertama bulan Ramadan? Kayak apa? Kayak apa keadaan kita? Pengennya males-malesan, nggak semangat ngapa-ngapain, pengen tiduran aja sudah sampai nunggu datangnya apa? Buka puasa. Kenapa kok seperti ini? Ini sinyal sebenarnya kita ini belum siap untuk menghadapi Ramadan. Kenapa? Mesin kita belum panas, langsung digas, akhirnya bobrok di tengah jalan. Kita punya kendaraan setahun nggak dipanasin kan? Tiba-tiba langsung mau diajak jalan, nggak dipanasin dulu. Begitu di starter nyala langsung jalan. Itu potensinya di tengah jalan mesti bermasalah. Dan tubuh kita juga begitu. Setahun kita nggak persiapan, tahu-tahu ketemu Ramadan, akhirnya turun mesin di bulan Ramadan sudah. Nah, tapi kalau di bulan Sya'ban kita melakukan persiapan pemanasan, mesin tubuh kita sudah siap, sudah panas, masuk Ramadan tinggal gas. Maka nanti Ramadan itu nggak akan ada jauh perbedaan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Ya karena tubuh kita sudah siap. Tubuh kita sudah siap, tubuh kita tidak kaget. Maka persiapan apa yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban untuk memaksimalkan atau untuk menyambut kedatangan bulan
Ramadan. Yang pertama tentu persiapan fisik, persiapan jasmani. Jangan sampai masuk Ramadan kita dalam keadaan sakit. Ya, kalau sakit malah nggak bisa puasa, nggak bisa sholat tarawih, nggak semangat tadarus baca Quran. Ya, jadi jaga kesehatan supaya jasmani kita sehat. Di antara yang bisa kita lakukan apa? Menjaga pola istirahat, tidur. Ya, ini diatur. Jangan begadang semalaman, jangan habis subuh tidur, jangan. Ya, kalau pengen sehat, pola tidur, pola istirahat itu dijaga. Nabi Muhammad itu tidur pada Isya. Pada Isya langsung apa? Tidur. Sering-seringnya beliau itu tidur pada Isya langsung tidur. Nah, tapi bukan pada Isya sampai subuh juga. Pada Isya tidur, nanti tengah malam bangun 11, 12 itu udah bangun. Ngapain? Sholat tahajud sampai menjelang subuh. Habis itu berhenti, tidur lagi, istirahat lagi sampai subuh. Habis subuh tidak tidur sampai nanti ketemu siang. Siang itu tidur sebentar. Nah, ini Nabi menganjurkan, memerintahkan pada kita agar kita ini tidur siang meskipun hanya apa? Sebentar. Namanya qailullah. Kata Nabi, aqilu qailullah lah kalian. Tidurlah kalian di waktu siang karena setan itu tidak melakukan apa? Tidur siang. Jadi kalau Bapak ada kesempatan tidur di waktu siang meskipun sebentar itu tidur. Meskipun hanya mungkin 15 menit, hanya mungkin 20 menit itu tidur. Padahal kalau Bapak nganggur bisa lama kan? Sebelum zuhur tidur, pada zuhur ya tidur sampai asar. Insya Allah sehat kan pada Bapak ya sudah. Itu orang yang damai hidupnya kan gitu. Sebelum zuhur bisa tidur, habis zuhur bisa apa? Tidur. Damai hidupnya. Nah, habis asar jangan tidur. Kalau tidur habis asar itu sudah merusak badan Pak. Bukan hanya merusak badan, merusak badan dan pikiran. Potensi jadi orang gila kalau pada asar tidur. Ya, kalau ketiduran mungkin maafkan, jangan sengaja Pak. Tidur. Asar tidur, pada asar tidur, bangun maghrib. Itu kayak orang linglung, bingung. Ini pagi atau petang? Dan Bapak langsung mandi, pakai seragam kerja, berangkat apa? Nah, itu bahaya untuk pada asar. Jadi pola istirahat itu dijaga. Yang kedua pola makan juga dijaga. Ya, maksudnya makan yang diatur, ya, jangan berlebihan tapi jangan apa? Kurang. Cari yang gizinya cukup. Ya. Kalau Nabi ngasih contoh itu mengenai pola makan, cara mengkombinasikan makanan itu antara makanan yang panas dengan makanan yang dingin, itu dikombinasikan. Jadi kalau tubuh kita panas, itu nyari makanan yang sifatnya dingin. Kalau tubuh kita dingin, nyari makanan yang sifatnya panas. Nah, pas sekali makan, upayakan ada makanan yang panas dan dingin untuk menetralkan nanti suhu itu di tubuh kita. Ya, maka kalau kurma itu panas. Ya, meskipun keluar dari kulkas itu sifatnya panas. Maka ketika makan kurma cari teman yang dingin, apa? Semangka atau timun. Itu Nabi begitu Pak. Nabi itu kalau makan kurma temannya apa? Semangka atau timun. Jadi itu Pak, untuk DKM Ramadan jangan nyiapin kurma dua, tambah semangka apa? Sama timun. Kurma, semangka, timun. Untuk menetralkan. Bangun tidur itu tubuh kita panas. Maka kalau bangun tidur jangan kemudian makan atau minuman yang panas. Nah, itu pola hidup Nabi, pola makan Nabi. Ya. Nah, tidur itu tubuh kita panas. Apalagi kalau mimpi, itu tambah panas. Apalagi mimpinya basah, itu tambah panas. Maka dinetralkan dengan makanan minuman yang dingin. Ya, jadi habis bangun tidur itu nyari buah-buahan yang dingin, makan semangka. Atau minum yang manis dan dingin. Kalau dulu di masa Nabi, beliau buat nabi itu kayak infus water, air dikasih buah-buahan campur gitu, sehingga nanti menciptakan rasa manis. Airnya dingin, ada manis alami buah-buahan. Itu terbaik untuk tubuh di waktu pagi. Itu tradisi pola makan Nabi. Kalau kita kan udah beda Pak. Pagi-pagi ada ngopi. Udah tubuh panas, tambah panas, akhirnya keringetan gitu. Nah, di situ, mulai pola makan.
Itu untuk menjaga jasmani kita, fisik kita. Nah, yang ketiga, perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini harusnya nasihat ini disampaikan sebelum masuk bulan Sya'ban. Kalau sekarang udah terlambat, Pak, nggak pas lagi kalau nasihat ini disampaikan. Jadi kalau kita nggak biasa puasa sunnah, terus sudah lewat nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, itu malah tidak dianjurkan untuk puasa sunnah. Tapi kalau misalnya besok baru bulan Sya'ban, nah kita bisa memaksimalkan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Biasa bisa puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, selang-seling, dapat 15 kali. Kalau Bapak di Sya'ban itu puasa 15 hari, masa Ramadan akan biasa saja. Kenapa? Tubuh nggak kaget, wong sudah puasa di bulan apa? Sya'ban. Masa Ramadan ya kayak biasa aja, wong kemarin-kemarin juga puasa, sekarang puasa. Nah, kalau puasa Daud berat terlalu banyak, bisa puasa Senin Kamis, dapat 8 kali sebulan. Kalau itu masih kebanyakan, bisa puasa Ayyamul Bid, 3 hari di tengah bulan, 13, 14, 15. Kalau itu masih kebanyakan, puasa sehari. Sehari itu puasa Senin saja atau Kamis saja. Senin tanpa Kamis atau Kamis tanpa Senin sehari. Ya, setidaknya tubuh udah merasakan, oh gini toh rasanya puasa. Nah, ini harusnya nasihat untuk sebelum bulan Sya'ban. Ya, sebelum bulan Sya'ban. Ya, untuk nasihat tahun depan ya, kalau ketemu Sya'ban lagi, nanti perbanyak puasa sunnah supaya tidak kaget. Tubuh kita nanti tidak kaget ketika ketemu Ramadan. Kemudian persiapan jasmani berikutnya adalah latihan sholat malam. Latihan sholat malam. Kalau kita setahun nggak pernah sholat malam, ketemu Ramadan langsung diajak ngebut sholat tarawih, jumlahnya langsung banyak. Sini 11, di tempat lain itu ada yang 23 loh. Itu langsung turun mesin Pak. Setahun nggak dipanasi, nggak ada pemanasan, nggak pernah sholat malam. Ketemu Ramadan, diajak sholat malam tarawih dan jumlah rakaatnya langsung banyak. Itu mayoritas kita itu nggak siap untuk diajak sholat tarawih, belum siap diajak sholat tarawih. Buktinya apa? Buktinya orang-orang itu senang mencari masjid yang sholat tarawihnya apa? Cepat, udah jumlah rakaatnya sedikit, terus sholatnya juga ngebut. Itu favorit Pak. Fenomena ini itu sebenarnya mengisyaratkan ketidaksiapan kita atau belum siapnya kita untuk diajak sholat malam. Kenapa? Karena nggak ada pemanasan sebelumnya. Setahun kita nggak pernah bangun malam, nggak pernah nambah sholat sunnah, sholat malam misalnya. Ketemu Ramadan langsung diajak sholat malam dan jumlah rakaatnya banyak. Akhirnya kita nggak siap. Coba kalau kita di bulan Sya'ban sudah sholat malam misalnya, tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat, terbiasa di 5 rakaat. Lah nanti ketemu Ramadan nggak akan terlalu kaget. Kenapa? Udah biasa sholat malam. Nah, tapi kalau setahun kita nggak pernah sholat malam, habis isya ya langsung pergi, nggak pernah ba'diyah, nggak pernah misalnya apa, ditambah witir 3 rakaat misalnya. Lah ketemu Ramadan langsung diajak 11, diajak 23. Nggak siap tubuh kita. Gara-gara gak siap akhirnya pengen cepat, udah pokoknya cari yang cepat. Padahal sebenarnya Ramadan itu kesempatan kita untuk bisa menikmati Al-Quran di dalam sholat. Ramadan itu sebenarnya normalnya, idealnya itu kesempatan kita menikmati Quran di dalam sholat. Kenapa Ramadan? Ya, karena di luar Ramadan Bapak gak bisa menikmati Quran dalam sholat. Kenapa? Imamnya bacanya itu terus dari At-Takatsur sampai An-Nas terus selama di luar apa? Ramadan. Nah, kesempatan Ramadan itu tarawih agak panjang biar bisa baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa gitu. Nah, sayangnya ya keadaan kita kan jaga ideal. Di luar Ramadan bacaannya At-Takatsur sampai An-Nas, Ramadan juga At-Takatsur sampai An-Nas. Ya nggak ada peningkatan, ya sama aja. Ya level kita masih di situ, ya nggak apa-apa, nggak apa. Daripada nanti imamnya masih baca Al-Baqarah terus nggak ada jamaah ada ya repot kan. Gara-gara imamnya bacanya panjang kan nggak ada orang yang mau ke masjid, malah nggak tarawih, kan malah ya repot. Ya sudah keadaan kita seperti ini. Ya memang imam yang cepat itu jadi apa? Favorit ya. Maksudnya kan
Yang panjang-panjang itu ditandai ya. Wah itu ustaznya panjang aja, nggak usah ke masjid kalau jadwal ustaz itu. Ini fenomena yang kita gitu ya. Baik, itu di antara hal yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan jasmani kita. Yang kedua, persiapan materi. Materi ini tentu maksudnya ada duit, di harta. Ya, karena untuk sahur ya kita butuh materi, untuk buka puasa ya kita butuh harta. Ya, tentu ya secukupnya saja. Dan yang lebih penting adalah harta yang kita gunakan untuk beramal, untuk bersedekah di bulan Ramadan. Jangan lewatkan kesempatan Ramadan ini dengan kita tidak bersedekah sama sekali, rugi kita. Nabi Muhammad itu orang yang sangat dermawan, nggak ada yang ngalahin kedermawanan Rasulullah. Begitu masuk Ramadan itu kedermawanan Nabi berlipat-lipat, bahkan digambarkan seperti angin yang bersembus kemana-mana. Jadi semua orang merasakan manfaat dari kedermawanan Rasulullah SAW. Ya tentu kalau kita ngomong dermawan kan hubungannya dengan harta. Ya, sisihkan sebagian tabungan kita, sebagian penghasilan kita, diniatkan akan kita sedekahkan nanti di bulan Ramadan. Yang hartanya berlebih sudah wajib zakat, dan boleh biar gampang zakatnya dikeluarkan di bulan Ramadan. Tentu selain zakat fitrah ya, zakat mal maksudnya. Ya, jadi biar gampang Bapak nandainya itu ngeluarin zakat setiap bulan Ramadan. Yang tabungannya sampai puluhan bahkan ratusan juta itu ada zakatnya 2,5%. Yang dagang itu ada zakatnya 2,5%. Yang apalagi yang punya emas, simpanan emas di atas 85 gram itu ada zakatnya 2,5%. Nah, itu dikeluarin bulan Ramadan. Yang ketiga, persiapan ilmu. Nah, ini tentu yang paling penting. Jangan sampai kita masuk Ramadan tanpa membawa atau memiliki bekal ilmu yang cukup. Kalau kita nggak punya ilmu, khawatirnya kita masuk bulan Ramadan, puasa kita bermasalah tapi kita tidak sadar. Bisa jadi puasa kita tidak sah hanya karena kita tidak tahu menganggap puasa itu sah-sah saja. Jadi tidak boleh ya. Kita harus tahu supaya puasa kita sah itu bagaimana, supaya puasa kita gak batal apa saja yang harus ditinggalkan, supaya pahala puasa kita sempurna, tidak berkurang apa saja yang harus dijauhi, aturan-aturan ketika sahur bagaimana, pas buka puasa bagaimana, amalan-amalan di bulan Ramadan apa saja. Dan itu harus dipelajari supaya nanti kita betul-betul bisa memaksimalkan ibadah di bulan mulia, di bulan Ramadan. Ya jangan sampai Bapak nggak tahu gara-gara nggak tahu Bapak melakukan pembatal puasa, terus alasannya nggak tahu. Misal begini, Bapak nggak ngerti kalau minum itu membatalkan puasa. Misalnya ya, setahu Bapak yang batalin puasa itu cuma makan. Kalau minum nggak batal, misalnya begitu. Nah pas siang hari Ramadan Bapak minum, dalam keadaan tidak tahu kalau itu membatalkan puasa. Lagi kira-kira puasanya batal atau sah? Bapak nggak tahu nih kalau minum itu batalkan puasa. Misalnya ya. Terus pas puasa Ramadan siang-siang, Bapak dalam keadaan nggak ngerti terus minum air putih. Itu batal atau enggak puasanya? Batal. Puasanya tetap batal. Ya tidak tahu itu tidak bisa dijadikan alasan. Oh saya nggak tahu kalau itu batalkan puasa. Itu nggak bisa dijadikan alasan. Nah, itu puasa tetap batal. Lain halnya kalau lupa. Nah kalau lupa malah bisa jadi alasan. Bapak ngerti makan minum itu batalin puasa, tapi lupa kalau itu bulan Ramadan. Bapak udah makan habis sepiring plus setengah, sama segelas teh. Baru ingat ke Ramadan. Nah, itu malah nggak apa-apa, nggak batal maksudnya, nggak puasanya nggak batal. Namanya Allah ngasih makan dan minum. At-amani wasakoni lah gitu. Allah kasih aku makan dan kasih aku minum. Itu nggak batal. Saya setiap Ramadan itu nunggu momen kayak gitu nggak dapat. Alhamdulillah ingat terus di Ramadan. Nah seperti itu. Ya harus paham. Kalau nelan obeng batal nggak? Bapak nyobeng panjang itu ditelan, masukin ke perut, batal nggak? Puasanya? Batal atau mati? Nah sebelum mati itu puasanya sudah batal.
Jadi yang masuk ke perut lewat kerongkongan itu tidak mesti harus makanan. Supaya puasa batal itu tidak mesti harus makanan. Apapun kalau bapak telan itu batal. Oh, tadi baut misalnya, bapak telan, koin bapak telan itu batal puasa. Ya. Tidak mesti harus apa? Makanan. Nah itu harus tahu. Kalau kita nggak ngerti itu bahaya. Kalau hubungan suami istri batal nggak? Siang hari, siang-siang bapak hubungan sama istri batal nggak? Batal, dan itu kafarnya paling besar, paling berat. Apa? Kalau siang hari hubungan suami istri, kafarnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang puasa itu siapa? Yang puasa itu suami istri atau suami saja atau istri saja? Suami saja. Nah, coba harus hati-hati. Kalau istri bapak lagi marah sama bapak, pengen kerjain bapak, harus berlindung kepada Allah. Suami saja, laki-laki saja yang harus puasa 2 bulan. Kalau istri kan nggak mungkin, Pak. Karena aturan puasa itu harus berturut-turut, nggak boleh bolong. Kalau bolong ulang dari awal, kayak minum obat paru-paru. Kalau bolong sekali kayak harus ulang dari awal. Nah yang bisa begitu kan hanya laki-laki. Kalau perempuan kan nggak bisa. Karena haid itu nggak boleh puasa. Jadi kan bolong kan. Terus kapan selesainya kalau perempuan disuruh puasa 2 bulan berturut-turut? Nggak akan berakhir. Maka ini untuk lagi. Nah kalau nggak bisa, nah jadi ada ceritanya kejadian di masa Rasulullah. Jadi ada ini pas bulan Ramadan datang satu orang pada Rasulullah, ya Rasulullah halal tuh, mati aku ya Rasulullah. Kenapa ada apa? Kata orang ini, aku mendahului istriku di siang hari bulan Ramadan. Dan terus Nabi juga apa? Menjawab dengan ayat yang sudah ada, ketentuan dari Allah yang sudah ada. Ya sudah, kalau gitu kafarnya kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Apa jawabannya? Ya Rasul, aku puasa sebulan saja nggak tahan lihat istriku. Apalagi puasa 2 bulan. Nggak mungkin aku sanggup sebulan aja bolong, apalagi apa? 2 bulan. Berarti nggak bisa kan? Pilihan pertama aturannya nggak bisa. Ya sudah, kalau nggak bisa ada opsi kedua. Pilihan kedua apa? Kamu memerdekakan budak. Ya Rasul, aku nggak punya budak dan nggak punya harta untuk beli budak. Oh nggak bisa juga. Ada opsi ketiga apa? Ngasih makan 60 orang miskin. Kata orangnya, ya Rasul, aku ini nggak punya harta untuk beli makanan. Diberikan pada 60 orang miskin. Terus Nabi masuk ke dalam rumah, bawa keluar sebakul kurma, ya sekeranjang kurma. Terus kamu nangkep ini, kurma ini kamu bagi-bagikan pada orang miskin sebagai kafarah. Sekarang orangnya, ya Rasul, di kampung aku orang yang paling miskin. Nabi tertawa terus ya sudah itu buat kamu kan. Lain miskin banyak tingkah itu kayak gini. Dia tahu nggak bisa melakukan kafarah, malah batalin puasa dengan hubungan suami istri kan ya banyak tingkah kan. Ya tapi malah lucu, Nabi sampai tertawa jadi entah saking Nabi nggak habis pikir ya ada orang kayak gini. Dia tahu nggak sanggup bayar kafarah, malah batalin puasa dengan hubungan suami istri. Itu bahaya. Dan kita ya, jadi ilmu ini penting supaya nanti Ramadan kita itu baik-baik saja, puasa kita sah. Kalau puasa kita sah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Ya. Allah itu supaya ganjil ya. Allah supaya ganjil. Ya. Itu ada hubungannya sama yang apa tadi malam ayat terbakar. Sementara di sisi lain Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Ini namanya gimana? Baik, itu ada hadisnya ya. Innallaha witrun. Allah itu ganjil. Ahad itu kan ganjil kan. Yuhibbul witr. Allah itu ganjil, suka yang ganjil. Ya, jadi kalau Bapak ucap salam assalamualaikum kan sekali. Oh, kurang semangat. Sekali lagi assalamualaikum. Yang kedua. Itu jangan berhenti di dua. Ya Allah ganjil, suka yang ganjil. Salam sekali ya Allah. Lagi. Nikah. Satu langsung apa tambah 2 biar tetap apa ganjil. Nah termasuk angka-angka yang disenangi oleh Allah itu ganjil.
Allah menciptakan langit itu berapa lapis? 7. Dalam ibadah misalnya kita tawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Ini ganjil. Bumi juga 7 lapis. Nah, Allah itu menyukai yang ganjil. Terus Allah kan menciptakan kita berpasang-pasangan. Maksudnya gini, Pak. Ini enggak ada hubungannya antara Allah menciptakan berpasang-pasangan dengan kenapa Allah menyukai yang ganjil. Karena ganjil pun itu ada pasangannya. Ada ganjil, ada apa? Genap. Ya Allah suka yang ganjil. Ya terserah Allah kan. Ada ganjil, ada genap. Allah suka yang ganjil. Ya, berpasang-pasangan itu ada ganjil, ada genap. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada atas, ada bawah. Ada langit, ada bumi. Itu berpasang-pasangan. Ya sudah. Keterangan dari Nabi begitu, Allah suka yang ganjil. Kemudian Lailatul Qadar juga diletakkan di malam-malam ganjil. Ya tugas kita adalah apa? Mengimaninya. Kemudian kalau berkaitan dengan Lailatul Qadar ya memaksimalkan ibadah untuk menggapai Lailatul Qadar. Itu ya di malam-malam ganjil. Nah, yang paling populer Lailatul Qadar itu di malam 27. Kalau di Indonesia, ukuran orang Indonesia itu paling populer malam 27. Ya, meskipun para ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu bisa berganti-ganti, berpindah-pindah. Bisa jadi dalam satu tahun Allah letakkan di malam 27, di tahun berikutnya di malam 21, di malam berikutnya malam 29, itu bisa. Jadi tetap jadi misteri, tetap hanya Allah yang tahu, supaya kita semangat menggapainya tidak hanya pada satu malam. Coba kalau dikasih tahu Lailatul Qadar pasti malam 27. Udah nanti Bapak malam yang lain santai-santai. Ibadahnya hanya di malam 27. Tapi kalau kita nggak tahu, setiap malam kita akan maksimalkan ibadah supaya dapat Lailatul Qadar. Itu ya, jadi itu dua hal. Ya Allah menyukai yang ganjil itu ya terserah Allah. Allah mau suka yang seperti apa itu kehendak Allah, tidak ada yang membatasi. Nah, sementara Allah yang menciptakan hambanya dan makhluknya itu berpasang-pasangan, itu juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Allah. Ada lagi? Kalau puasa Ramadan tapi sholatnya bolong-bolong itu puasanya gimana? Puasa Ramadan tapi sholatnya bolong-bolong terus gimana? Ini sama seperti yang tanya kita, Ustaz, ada orang nggak sholat tapi ikut apa? Puasa, terus gimana? Kira-kira gimana? Kalau yang ditanya saya jawab itu ya baiklah, daripada sudah nggak sholat plus nggak puasa. Jadi jangan sampai gini, jangan sampai ada ustaz nanti khutbah di podium ngomong gini, percuma orang yang puasa tapi tidak apa? Sholat. Jangan sampai begitu. Ya mungkin secara hukum mungkin ada sisi benernya, tapi jangan sampai itu kemudian disampaikan. Kenapa? Dan nanti kalau disampaikan percuma orang yang nggak yang puasa tapi tidak sholat. Dan nanti orang-orang yang nggak sholat dan puasa itu akhirnya apa? Sudah nggak sholat dan nggak puasa, itu kan malah repot kan? Nah gitu ya. Ya paling gampang gini Pak, sholat itu ya satu amalan, puasa itu juga amalan. Orang nggak sholat itu dosa, orang puasa itu dapat pahala. Kan gitu kan? Logika sederhananya kan gitu kan? Kita puasa kalau diterima kan dapat pahala. Kita boleh meninggalkan sholat berarti dosa. Nah tinggalan di akhir itu ada timbangan Pak. Ada mizan, timbangan. Ya tinggal ditimbang nanti antara pahala berpuasa dengan dosa meninggalkan sholat itu lebih berat ya mana? Kalau firasat saya sih kayaknya lebih berat dosa ninggalin apa? Sholat. Tapi kan kita nggak tahu Allah nanti yang puasa gitu ya. Ya gitu aja. Jadi puasa itu ya satu amalan yang terpisah dari sholat. Jangan kemudian kita generalisir. Percuma orang yang puasa tapi tidak sholat. Ya satu sisi mungkin ada sisi benernya, tetapi jangan kemudian itu disampaikan. Kenapa? Ya karena tadi nanti bukan kebaikan yang didapatkan. Kan kita harapannya ketika ngomong begitu Pak, harapannya agar orang-orang yang nggak sholat itu ikut apa? Sholat. Tapi nanti yang terjadi bukan begitu. Yang puasa malah nggak jadi apa? Puasa itu yang terjadi. Jadi bahaya. Ya jadi katakan saja ya puasa itu yang berpahala, meninggalkan sholat itu dosa. Nah, terus gimana? Itu kalau ditimbang nanti pahala puasa kira-kira bisa nggak ngalahin dosa ninggalin apa? Sholat. Ya kalau bisa ya berarti kita amal kebaikannya lebih berat. Kalau nggak bisa berarti amal dosanya lebih berat. Itu Pak ya. Cukup?
Baik, kita cukupkan di sini. Kita tutup dengan kalimat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.